Hai semuanya, kembali lagi di podcast Dilema Digital bareng aku Keisha yang bakalan ngebawa flow pembicaraan kita kali ini. Kali ini kita bakalan ngebahas mengenai serbuan barang impor murah versus nasib UMKM lokal. Tapi kayaknya kalau aku bicara sendiri dan ngebahas sendiri kayaknya kurang gimana gitu. Jadi kita bakalan ngundang dua orang yang bakalan ngebahas lanjut mengenai materi kali ini. So please welcome Nadia and Ayas. Tepuk tangan lagi dong. Oke. Oke, selamat siang, selamat sore. Selamat siang. Oke. Kali ini kita bakalan ngebahas materi. Tapi sebelum itu mungkin teman-teman di sana belum kenal namanya gitu. Mungkin teman-teman bisa perkenalan atau nama yang bakalan dipanggil itu nama santainya apa kayak gitu. Mungkin mulai dari yang pakai baju biru dulu kali ya. Oke, halo semuanya, kenalin aku Nadia Agustina Silawati. Kalian bisa panggil aku Nadia. Halo semuanya, kenalin aku Larasati Cinta Dinasya. Kalian bisa panggil aku Laras, tapi biar lebih santai kita panggil Ayas saja ya. Oke, Ayas dan Nanat ya. Iya. Oke, jadi mungkin teman-teman kita bakalan awalin dengan perbincangan mengenai online shop kali ya. Teman-teman di sini udah pakai online shop gak? Maksudnya kayak apa sih yang kalian pakai biasanya kalau kalian mau beli barang secara online gitu? Aplikasi apa aja sih gitu? Dari aku sendiri ya Keisha, paling sering banget tuh pasti Shopee ya. Udah nggak bisa kita pungkiri lagi, apalagi zaman sekarang nih Shopee tuh harganya lebih murah, datangnya juga bisa express, instan gitu. Jadi aku lebih prefer Shopee sih. Kalau Ayas sendiri? TikTok Shop sih, karena TikTok Shop ya kinerjanya kan sama kayak Shopee, tapi tuh ada yang lebih apa ya? Kan kalau di Shopee kalau kurir itu kan nggak ada namanya. Nah kalau di TikTok ada, jadi kayak bisa dihubungin lah kalau gitu. Oh, jadi kayak kalau misalnya dari Nanat sendiri melihat dari program yang dikasih ada Shopee Express gitu kali ya. Kalau misalnya Ayas tuh lebih senang melihat dan menjangkau kurirnya bener. gitu. Oke. Tadi aku salvok sama Ayas yang bilang TikTok Shop. Sekarang kan kalau misalnya kita di TikTok itu kan ada namanya keranjang kuning ya. Mungkin juga teman-teman ngelihat gitu. Itu biasanya di-share sama influencer atau beberapa orang yang kita lihat tuh udah banyak lah followersnya gitu. Kita tuh mungkin lagi ngebahas mengenai sesuatu yang bikin pemerintah kita sering putar otak gitu ya. Apalagi kalau bukan serbuan barang impor yang super murah lewat cross border atau e-commerce lawan UMKM kita gitu. Kalau dari Nadia gimana? Asli sih guys. Itu bener-bener yang kayak harus kita perhatiin sih di era-era zaman sekarang ya. Kemarin tuh aku sempat juga lihat-lihat lagi kan, ada tuh kalau nggak salah jilbab, terus produk-produk impor harganya itu pasti lebih murah dibanding jualan lokal gitu. Oh, itu yang sampai belasan ribu nggak sih? Nah, bener banget. Iya, Kemarin iya, aku iya. lihat juga ada di bawah 10.000. Jadi tuh kayak kurang masuk akal sih jujur Iya dari sih. aku sendiri ya. Mulai dari modalnya pasti modal kain lebih ya dari 10.000 itu. Terus juga jasa jahitnya juga pasti lebih. Jadi UMKM kita pastinya akan melorot dan bisa-bisa gulung tikar gitu. Jujur janggal. Iya, jujur janggal sih. Jujur janggal. Tapi Nat, kita nggak bisa pungkirin ya kalau mayoritas konsumen atau masyarakat kita tuh kan masih suka banget sama harga-harga yang cheap atau Iya, yang murah gitu. Apalagi balik lagi kayak kita nih anak kuliah, anak kosan gitu ya kan. Ayas kos tak? Kos. Kalau Nat, Kos banget. berarti Anak ngerasa kosan banget banget dong. nih. Ngerasa banget dong tanggal tuanya gitu. Kita kan pasti kayak lebih seneng belanja yang lebih murah karena kayak sesuai dengan budget kita di tanggal-tanggal tua tuh kan ngebantu banget ya. Kayak kita mau beli baju contoh hanya 25.000 tuh kayak ngebantu banget dibanding kita harus beli langsung di toko offline atau di mall kayak gitu ya. Tapi gimana ya, itu pasti otomatis diserbu dong kayak, iya nggak? Bener.
Masuk akal juga sih, Kay. Cara teori kita pasti pengen dapat keuntungan maksimal dengan biaya yang kecil banget gitu kan. Iya sih. Tapi apa yang terjadi di platform digital sekarang itu tuh udah bergeser dari konsep pasar persaingan sempurna yang sehat. Tunggu, maksudnya pasar yang sehat itu gimana dan apa sih yang bikin sekarang tuh jadi nggak sehat gitu? Ini sih Ki, simpelnya ya, harusnya kan harga itu terbentuk secara alami di pasar. Iya, benar. Jadi fenomena ini sengaja dibuat oleh barang impor untuk menarik daya pembeli. Bila perlu serugi-ruginya mereka membuat harga tersebut supaya pembeli itu datang dulu kepada mereka tanpa mencari keuntungan. Ibaratnya kayak menjatuhkan nilai gitu Ya, ya. bener. Berarti kayak strategi jual rugi dong? Yes, bener banget. Oh, kayak gitu. Kalau misalnya ngelihat dari pengeluaran yang dikasih gitu ya. Iya, benar. Berarti kalau misalnya dari Lara sendiri gimana? Nah, kalau dari saya ya, produsen atau platform asing yang punya modal raksasa itu sengaja jual produk di bawah harga modal dalam jangka waktu tertentu. Betul, maksudnya kayak waktunya itu gak selalu, tapi Iya. ada aja waktu tertentu. Oke. Nah, tujuannya apa? Itu memastikan aja sih kompetitor lokal kita dulu. Terus juga UMKM kita tuh udah tumbang semua dan mereka berhasil menguasai pasar. Barulah mereka bisa ngatur harga sesuka hati. Nah, itu yang namanya merusak harga pasar. Makanya ya Kay, jujur pemerintah ini harus ambil tindakan, nggak boleh diem. Kemarin-kemarin kan kita gencar banget ya, pemerintah kita udah ada pembatasan, larangan untuk barang impor datang ke Indonesia. Menurut aku itu langkah yang cukup efektif sih dan wajib untuk melindungi pasar domestik kita gitu sih. Oh gitu ceritanya ya, benar. Aku sepakat sih kalau itu. Tapi bentar deh. Kalau pemerintah terlalu banyak buat aturan, ini kita ngebahas tentang pemerintah dulu ya. Kalau banyak aturan nih, larangan, bukannya itu kayak malah bertolak belakang sama prinsip perdagangan bebas dunia ya? Kan sekarang zamannya globalisasi, semuanya tuh serba terbuka gitu. Kalau gimana? Nah, di sini letak dilema yang bikin pemerintah putar otak. Ada perdebatan abadi antara perdagangan bebas versus proteksionisme. Kalau kita murni lihat dari kacamata perdagangan bebas, kebijakan hambatan perdagangan kayak tarif impor tinggi atau pembatasan platform itu dianggap mengurangi efisiensi global. Nah, terus konsumen jadi kehilangan kesempatan nih dapat barang murah dan ada risiko negara lain bakal balas mempersulit produk ekspor kita juga. Tapi Laras, konsep perdagangan bebas itu kan cuma idealnya kalau semua pihak mulai dari garis start yang sama nggak sih? UMKM lokal kita juga kan mayoritas modalnya kecil. Nah, akses teknologi juga masih terbatas. Kalau diadu bisa dibilang itu bukan persaingan yang kompetitif sih menurut aku. Jatuhnya ini pembantaian ekonomi. Jadi untuk teknologi itu perlu banget sih kita tingkatkan untuk melindungi industri domestik yang masih berkembang biar nggak mati muda, konsepnya gitu. Mati muda gitu ya. Yes. Dilema banget sih. Sepakat. Apalagi sesuai konsep podcast aku kali ini namanya dilema digital gitu ya. Oke, tapi ngedengerin kalian ngebedah masalah ini sih, aku jadi paham gitu ya. Kenapa sebenarnya isunya tuh malah jadi rumit banget gitu. Berarti di sini kalau aku simpulin gitu ya, garis tengahnya itu adalah balance gak sih, seimbang gitu. Karena kalau contoh nih pemerintah buat regulasi yang tegas, berarti itu ngebuat dan nahan harga predator dong. Tapi UMKM-nya itu juga harus lebih berbenah. Jadi kayak mereka itu nggak boleh nggak ada inovasi. Kayak gitu nggak sih? Bener banget Keisha. Regulasi itu ibarat payung pas hujan. Dia ngelindungi kita biar nggak basah kuyup sekarang, tapi kita tetap harus belajar caranya bikin rumah yang kokoh. Sambil dilindungi, UMKM lokal juga harus naik kelas, paham pemasaran digital, ningkatin kualitas, dan juga menonjolkan keunikan produk yang nggak bisa ditiru sama pabrik masa luar negeri. Dan buat kita sebagai konsumen nih ya, kita juga harus ningkatin
kurang-kurangilah belanja untuk tergoda beli barang impor ke luar negeri. Ternyata itu bisa membunuh bisnis lokal kita, teman-teman. Aduh, kasihan Bahkan ya. tetangga kita sendiri loh, gitu ibarat kata. Yuk, mulai dari sekarang kita berhenti belanja-belanja yang terlalu konsumtif untuk memperbelanjakan di dunia impor. Jujur sepakat sih. Sepakat sih. Tapi kalau misalnya nih, teman-teman kan aku mau nanya-nanya ya. Ya. Mengenai barang lokal gitu. Teman-teman sendiri gitu ya, lebih suka barang lokal atau barang impor? Karena kan mungkin ya gimana ya, kita juga kan masih di batas yang mencoba untuk meningkatkan barang-barang lokal kita. Tapi kalau teman-teman sendiri nih, prefer mana? Aku dulu kali ya. Oke. Nah, kalau menurut saya nih ya, sekarang kan banyak nih barang lokal yang sudah sesuai dengan barang impor lah. Nah, menurut saya lebih milih barang lokal karena dengan kualitas sama, terus harganya yang jauh di bawah produk impor, saya lebih milih lokal. Oh, Gak kalah kerennya, ya kan? Iya, Bener. bener. Aku juga setuju sama Ayas nih. Karena barang lokal nih sekarang udah hampir sejajar dengan barang impor. Udah spek dewa ya. Banget. Ini nih baju kita nih dari Dari barang lokal. gitu. keren banget ya. Iya. Ternyata narasumber aku nggak jauh-jauh dari barang lokal gitu ya. Benar. Aku semangat deh. Aku seneng kalau kayak gini guys. Berarti kalian lebih sekarang tuh prefernya barang lokal ya. Banget. Iya ya. Tapi kalau kalian sendiri tuh melihat barang lokal, ada nggak kemungkinan akan seperti barang-barang impor? Kalau dari aku ya pasti bisa guys. Iya. Karena kita di Indonesia aja nih barang lokal tuh udah mulai banyak ya, mulai bertumbuh gitu. Kalau menurut aku dengan adanya teknologi kita makin berkembang, kita bisa sejajar deh sama barang impor dan bahkan mungkin Indonesia bisa lebih di atas gitu loh. Bener-bener. Nah, contohnya kita ambil sepatu. Sekarang banyak tuh produk lokal Indonesia yang udah pakai full kulit gitu, dengan harga yang bisa dijangkau bagi kita sendiri. Oh. Nah, kalau produk impor kan kalau full kulit itu ya pastinya di atas 2 juta ke atas lah. Nah, kalau ini kayak di bawah 1 juta bisa ada. Aku punya sih. Nah, Aku punya sih yang kayak gitu. Bener-bener. Sekarang tuh aku juga lagi suka pakai flat shoes yang itu dari lokal. Aku tuh emang belinya di bawah 1 jutaan sih. Tapi itu kuat banget, jujur. Iya sih. Aku setuju sih kalau kayak gitu. Tapi dari teman-teman sendiri gitu ya. Kalau melihat gejala-gejala atau yang sekarang ramai dilakukan oleh para Gen Z, itu kan lagi di batas yang benar-benar consumerism banget, atau konsumen itu kayak mereka tuh menikmati atau membeli barang itu kadang hanya karena FOMO kayak gitu. Itu dari teman-teman sendiri itu ada tips gak biar enggak ngebeli gitu? Karena kan contohnya kita ngeliat TikTok gitu, lihat TikTok, scroll TikTok, ada keranjang kuning, masukin ke keranjang terus check out. kalau Gimana? dari saya sih gini, belanja sesuai kebutuhan aja. Kalau emang barang itu perlu ya boleh dibeli, tapi pikirin dulu, bandingin sama barang yang lain dulu gitu sih. Diperbandingkan dulu. Iya, dibandingin dulu. Terus juga jangan terlalu FOMO lah ya intinya gitu. Apalagi ya di zaman sekarang nih FOMO tuh lagi marak-maraknya Banget. bahkan yang nggak sesuai kebutuhan dan yang kita butuhkan di saat itu kita beli gitu loh, karena mungkin dia terlalu cute atau terlalu unik gitu. Ngikutin zaman sih. Nah, bener banget. Nah, tapi menurut aku ya, dengan adanya FOMO itu kita bisa menjadi jadiin sampah gitu, limbah kembali. Iya, bener, Jadi bener, yang bener. terkena dampak bukan hanya kita, tapi lingkungan sekitar kita juga terkena gitu. Jadi nggak main-main ya masalah ini gitu. Bener. Oke sih. Ini kita ngebahas ekonomi dapat dan komunikasi. Iya Keren juga. banget. Tapi nggak kerasa ya guys ya, kayak ngobrol sama kalian tuh ngebuka mata aku sih. Terus seru banget gak sih guys? Seru, Iya, seru. banget Seru. pastinya. Ternyata di balik barang murah itu yang kita klik di aplikasi itu ada efek domino yang gede ya, yang berdampak pada ekonomi kita gitu ya. Oke sih, thank you ya teman-teman karena udah ngeasikin
topik dilema digital aku kali ini. Pokoknya jangan lupa buat selalu dukung produk UMKM. lokal UMKM. Aku Keisha. Aku Ayas. Dan aku Nadia. Sampai jumpa di Episode berikutnya. Dadah. Thank you. Kita sama-sama gak, Wei? Thank you.